Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua yang hadir di dalam pertemuan ini. Kita kali ini membahas pertemuan kelima tentang program linear metode primal dual dari manajemen kuantitatif. Apa sih itu metode primal dual? Jadi metode primal dual ini itu pertama kita melakukan penyelesaian tipe program linear yang di sini Anda menentukan fungsi tujuan yang tujuannya untuk meminimasi serta Anda menentukan fungsi pembatas. Semuanya bertanda lebih besar sama dengan ya. Nah, primal atau program primal ini asalnya adalah fungsi tujuan minimasi dengan fungsi pembatas lebih besar sama dengan, sedangkan dualnya itu merupakan program pasangannya dengan fungsi tujuan maksimasi dengan fungsi pembatas lebih kecil sama dengan. Nah, metode primal dual ini dapat diselesaikan dengan simplex sederhana dari program dualnya. Anda akan diperoleh nilai bayangannya atau shadow price dari program dual yang merupakan jawaban dari program asalnya, yaitu program primal. Pada program dual variabelnya itu menggunakan nama lain atau disimbolkan dengan W. Nah, perubahan primal menjadi dual itu Anda bisa lihat pada tabel di halaman 3 dari PPT pertemuan yang saya telah siapkan untuk Anda semua. Di sisi tabel sebelah kiri dari tampak kiri itu adalah posisi di mana posisi primal. Objektif dari persamaan Z itu adalah minimasi seperti yang sudah saya sebutkan. Fungsi pembatasnya dilambangkan di mana AX lebih besar sama dengan B. Anda bisa lihat bahwa C itu merupakan koefisien fungsi tujuan dari primal. Nah, variabel keputusan primalnya dilambangkan dengan X. Anda juga bisa melihat pada persamaan primal itu bagaimana matrik koefisien fungsi pembatasnya adalah A, serta nilai ruas kanan atau pembatas primalnya adalah B. Pada tampak kanan dari tabel, Anda bisa melihat persamaan maksimasi dari Z, di mana fungsi pembatasnya juga ditentukan. Nah, di persamaan ini, pembatas dual merupakan transpos dari C, dari persamaan primalnya, atau koefisien fungsi tujuan dari primalnya. Pada persamaan atau fungsi dualnya, Anda bisa mendapatkan variabel keputusan dual atau W, serta transpos dari A dan transpos dari B. Nah, lingkup dari primal dan persamaan primal itu bisa Anda lihat pada halaman 4 dari PPT. Anda bisa lihat fungsi Z dengan 3 pembatas, Anda rubah, transformasikan menjadi dualnya. Anda bisa lihat persamaan pembatasnya akan berubah dan fungsi persamaan Z-nya juga berubah. Anda bisa lihat contohnya pada halaman kelima, baik primal posisi pada primal dan pada minimasi Z pada dualnya. Di sini Anda bisa memperhatikan variabel baru, 3 variabel baru karena ada 3 pembatas yang disebutkan di dalam contoh tersebut. Nah, program baru atau dualnya dengan 3 variabel dan 2 pembatas dapat Anda selesaikan dengan metode simplex. Penyelesaian dari contoh tersebut Anda bisa menggunakan model linear programming seperti dijelaskan pada halaman 6 dari PPT. Anda bisa lihat persamaan Z dan pembatasnya. Bentuk baku dari Z itu bisa Anda lihat perubahannya serta pergeseran dari persamaan Z tadi dengan hasilnya, ya.
Nah, di halaman ke-7 dari PPT, Anda bisa lihat nilai literasi pertama. Dari angkanya Anda bisa lihat paling kecil, serta non-negatif paling kecil di sisi rasio. Ya. Pada tabel yang di bawahnya Anda bisa lihat nilai pivot pada W2, di mana variabel masuk W2 dan yang keluar adalah W4. Pivot elemennya juga tercantum di sana. Nah, pada halaman 8 Anda bisa melihat iterasi dari yang kedua, ya, di mana variabel masuk W1 dan yang keluar adalah W5, ya, serta pivot elemennya. Pada iterasi ketiga Anda bisa melihat atau mendapatkan shadow price, ya, di posisi W4 dan W5, ya, di mana variabel masuk atau W3 dan yang keluar menghasilkan W4, ya. Di sini elemen ZJ dan C-CJ sudah tidak ada yang negatif. Nah, penyelesaian secara grafik dapat dilakukan seperti langkah-langkah yang Anda jumpai pada halaman ke-10. Dari persamaan Z, Anda satu persatu Anda kerjakan pembatas 1, pembatas 2, dan posisi pembatas 3, serta kombinasi pembatas 1 dan pembatas 2, serta kombinasi 1 dan kombinasi pembatas 1 dan 2 Anda mendapatkan titik J, ya. Masing-masing mendapatkan. Jadi pada pembatas 1 Anda menghasilkan titik A dan titik B. Pada pembatas 2 Anda mendapatkan titik C dan titik D. Pada pembatas 3 Anda bisa mendapatkan titik E dan titik F. Pada pembatas 1 dan pembatas 2 Anda bisa mendapatkan titik G. Pada pembatas 1 dan 3 seperti dicantumkan pada halaman 12 Anda bisa mendapatkan titik H. Nah, pembatas 2 dan pembatas 3 Anda bisa mendapatkan titik I. Nah, itu merupakan titik-titik pemotongan yang kemudian Anda cantumkan dalam tabel pada halaman 13. Nah, yang berwarna adalah titik-titik yang memenuhi syarat, ya. Kemudian Anda buatlah tabel grafiknya, ya, seperti di halaman 14. Pada contoh di halaman 15, di sini Anda berupaya untuk memaksimasi XO, ya, persamaan XO dengan beberapa batasan yang merupakan atau menjadikan primal problem. Nah, pada contoh ini Anda berupaya juga untuk meminimasi persamaan Y0 dan pembatasnya yang merupakan dual problemnya. Nah, penyelesaian dual simplexnya bisa Anda lihat di halaman 16, di mana maksimasi pembatas serta minimasi pembatas dicantumkan di sini. Dengan mengubah fungsi objektif, maka maksimasi menjadi minimasi, dan fungsi pembatasnya menjadi bertanda sama dengan. Yang kemudian dibentuk tabel simplexnya sebagai terlampir di dalam PTT tadi, ya, PTT tersebut. Nah, bagaimana penyelesaian dual simplex? Ya, pada halaman 17 Anda bisa melihat metode simplex yang biasa bisa memberikan hasil yang didasarkan pada kondisi optimalitas dan layak atau visible untuk dilaksanakan. Kondisi layak sering juga disebut living variable, di mana living variable yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya menjadi basis yang mempunyai nilai yang paling negatif. Sementara kondisi optimalitas atau entering variable itu Anda pilih di antara non-variable basis dengan beberapa cara. Dengan cara berikut, ya. Rasio dari koefisien fungsi objektif
dengan koefisien pembatas yang terpilih sebagai living variable. Kemudian entering variabelnya adalah salah satu yang mempunyai rasio terkecil untuk problem minimasi atau nilai terkecil absolut untuk problem maksimasi. Nah, penyelesaian dual simplex itu bisa merubah fungsi pembatas dari ketidaksamaan ke dalam bentuk persamaan, ya. Penyelesaian dual simplex itu bisa dilihat koefisien darinya untuk menentukan rasio sama living variable itu di halaman 19. Untuk mendapatkan entering variable dengan memilih nilai rasio, bisa Anda perhatikan pada langkah-langkah yang tercantum di halaman 20. Di sini X2 terpilih sebagai entering variable karena merupakan nilai terkecil atau minimasi problem. Nah, pada halaman 21 Anda bisa melihat penyelesaian dual simplex-nya. Hasil optimalnya tapi belum visible, maka dilakukan cara yang sama seperti iterasi sebelumnya, kemudian dilakukan perhitungan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan visible. Nah, Anda bisa melihat atau mendapatkan nilai optimal kemudian ya dan visible untuk permasalahan ini yang dilambangkan dengan maksimal X0 atau minimal X0 sama dengan 6/5 ya. Nah, contoh soal berikutnya bisa Anda amati pada halaman 23 dengan penyelesaian tabel primal 2 ya, penyajian persamaan primal dualnya, bagaimana maksimumkan nilai Z dan minimumkan persamaan Y0 beserta batasan-batasan yang telah ditentukan. Kemudian Anda membuat tabel optimal simplex-nya yang dilihat pada halaman 25. Nah, solusi optimal simplex-nya Anda peroleh dan dengan cara yang sama Anda mendapatkan solusi optimal masalah dualnya. Nah, penjelasannya bisa Anda lihat di halaman 26 ya, di mana ketiga nilai tersebut sama dengan koefisien select variable pada baris pertama Z. Nah, nilai ini juga menunjukkan kontribusi atau sumbangan persatuan sumber pertama atau produk terhadap laba atau profit Anda. Nah, Anda bisa dilihat nilai Z-nya ya, bagaimana kenaikannya setengah dibanding nilai sebelumnya. Nah, bagaimana pula kondisi kenaikan ada batasnya dalam contoh. Di sini maksimum adalah contoh 19. Bagaimana kalau naiknya meningkat naik 50 ya. Kondisi ini bisa melihat perubahannya, kenaikan kapasitas pada beberapa batasan lainnya. Nah, kesimpulan yang bisa Anda peroleh dari analisa sensitivitas itu ada beberapa manfaatnya. Jadi, menghindari perhitungan ulang yang dapat terjadi bila terjadi perubahan-perubahan yang tadi harga pada masalah awal, seperti perubahan nilai kanan fungsi batasan, perubahan koefisien fungsi tujuan, perubahan variabel-variabel baru serta batasan baru, serta perubahan pada koefisien yang menunjukkan berapa bagian kapasitas sumber yang telah Anda habiskan atau konsumsi oleh satu kegiatan aktivitas bisnis di perusahaan Anda. Nah, perubahan-perubahan tersebut kemudian akan mengakibatkan salah satu hal di berikut ini, yaitu penyelesaian optimal tidak berubah, serta variabel-variabel dasar bisa mengalami perubahan, tapi nilainya juga tidak berubah. Demikian materi pertemuan 5 dari manajemen kuantitatif ini. Semoga bermanfaat dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda semua sehat, selamat, dan tetap aktif. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.